Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Ramawati dari jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji tukak lambung. Yang pertama kita akan mempelajari tentang apa sih itu uji tukak lambung. Apakah teman-teman sekalian tahu apa itu uji tukak lambung? Mari simak penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Tukak lambung adalah ketidakseimbangan antara faktor-faktor agresif, asam lambung, dan pepsin, dan faktor-faktor protektif, pertahanan, dan perbaikan mukosa. Tukak lambung atau peptis ulcer dapat disebabkan oleh makanan, stres, genetik, dan faktor-faktor lingkungan, termasuk juga oleh infeksi Helicobacter pylori, NSAID, non-steroid, anti-inflammatory drug, kebiasaan makan yang tidak disiplin atau tepat waktu, rokok, konsumsi, dan alkohol. Tukak lambung itu biasanya sering terjadi kita itu jarang makan, menunda-nunda jam makan tidak teratur. Kadang kita juga sering tidak makan seharian, lalu kita mau makan makanan yang pedas. Itu dapat menyebabkan tukak lambung. Nah, salah satu obat yang dapat mengatasi tukak lambung adalah sukralfat atau sukralfate. Adalah obat untuk mengatasi tukak lambung, ulkus, duodenum, atau gastritis kronis. Obat ini akan menempel di bagian lambung atau usus yang luka dan melindunginya dari asam lambung, enzim pencernaan, dan garam empedu. Terdapat lapisan pelindung yang dibentuk oleh sukralfat akan mencegah lukus semakin parah. Selain itu, cara kerja ini juga bisa membantu penyembuhan lukus. Sukralfate hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Nah, jadi obat sukralfat ini hanya boleh dikonsumsi sesuai oleh resep dokter ya. Berikutnya ada obat anti diare. Adalah obat-obat yang digunakan untuk menanggulangi atau mengobati penyakit diare yang disebabkan oleh bakteri atau kuman, virus, cacing, atau keracunan makanan. Gejala diare adalah buang air berulang kali dengan banyak cairan, kadang-kadang disertai mulas atau kejang-kejang perut, kadang-kadang disertai darah atau lendir. Beberapa obat anti diare yang dapat digunakan sebagai pertolongan saat terjadinya diare, yaitu absorben dan obat pembentukan massa antimotilitas pengobatan diare kronis. Berikutnya, laksansia atau pencahar bekerja dengan cara menstimulasi gerakan pertilatis dinding usus sehingga mempermudah buang air besar, defikasi, dan meredakan sembelit. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tinja atau feses tidak mengeras dan defikasi menjadi normal. Makanan yang masuk ke dalam tubuh melalui lambung, usus halus, dan akhirnya menuju usus besar atau kolon. Di dalam kolon ini telah terjadi penyerapan cairan dan membentuk massa fases. Bila massa fases berada terlalu lama dalam kolon, jumlah cairan diserap juga banyak. Akibatnya konsistensi fases menjadi keras dan kering, sehingga dapat menyulitkan pada saat pengeluaran fases. Konstipasi merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan defekasi akibat yang mengeras, otot polos usus yang lumpuh, mau punggungan refleks defekasi yang mengakibat frekuensi maupun proses pengeluaran feses terganggu. Frekuensi defekasi atau buang air besar BAB yang normal adalah 3-12 kali dalam seminggu. Nah, jadi buat kalian yang susah BAB secara rutin, nah buat kalian yang BAB-nya susah, aku mempunyai tips nih. Tipsnya sering makan buah-buahan, insya Allah BAB kalian akan rutin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.